Pemirsa, dan untuk membahas mengenai hal ini, kami sudah bergabung dengan Profesor Suzy Sudarman selaku pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat sore, Ibu Suzy. Selamat sore, Jasmine. Terima kasih sudah datang ke Apa Kabar Indonesia akhir pekan, Ibu. Ibu Suzy, melihat eskalasi yang terjadi saat ini, aksi unjuk rasa yang begitu besar di Iran, bagaimana Ibu melihat hal ini dan bagaimana ini mempengaruhi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan juga Iran dan juga pengaruhnya terhadap Indonesia, Ibu? Oposisi itu kan menjadi dalih dari Amerika Serikat untuk intervensi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya di jam. Semua internet di jam oleh alat yang datangnya dari Cina. Jadi akhirnya bubar sendiri dan mulai tenang kembali. Yang saya boleh katakan adalah ada dua hal nih. Satu dari guru saya di Hopkins, yaitu Vali Nasr, dia seorang Iranian. Yang satu lagi adalah tentang hal lain, ya. Yang Vali Nasr mengatakan walaupun Donald Trump tidak melakukan regime change, dia menggunakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berbeda, dia akan membuat tokoh Iran itu kapitulasi. Kapitulasi. Jadi kemungkinan menurut Vali Nasr adalah kami ini akan dibunuh, ya, atau disingkirkan lah. Kabar lain adalah kapal induk Abraham Lincoln pergi dari wilayah Asia Tenggara pergi ke arah Iran. Itu lengkap sekali dia. Ada submarines-nya, ada segala macam ya yang mengerikan dari kapal tersebut. Jadi sebetulnya ada upaya dari beberapa negara Arab untuk melakukan negosiasi, yaitu dari Egypt, Qatar, Egypt, Qatar, terusnya satu lagi Oman, dan satu lagi saya lupa ya. Pokoknya ada 4 negara yang mencoba mendamaikan. Tapi dengan ancaman nih. Kalau misalnya Amerika mau mengintervensi, konsekuensinya adalah akan terjadi pergolakan di seputar itu. Seberapa serius, Ibu, Donald Trump itu mengancam bahwa akan melakukan intervensi militer? Seberapa serius ancaman tersebut menurut Ibu Suzy? Yang tidak bisa ditebak kan Donald Trump. Jadi walaupun dia bilang, oh sekarang sudah usai nih demo-demo dan tidak akan dibunuh, mereka tidak akan dieksekusi. Tapi kita nggak pernah tahu kalau dia bilang begini, besoknya dia bilang yang lain. Jadi kalau saya tanda-tandanya adalah kapal induknya udah berbalik ke arah situ. Jadi diancam oleh negara-negara yang mencoba mendamaikan bahwa kalau kamu melakukan sesuatu akan terjadi huru-hara lah di situ ya, di seluruh Middle East. Dan Iran juga diancam oleh mereka karena Iran kalau misalnya dia solusi yang terakhir dia mati-matian harus menyerahkan, harus kapitulasi atau apa, dia akan membunuh kawan-kawannya di seputar Jazirah Arab. Ibu Suzy, jika konflik ini terus terjadi eskalasi begitu ya, lalu seperti apa dampaknya untuk Indonesia, mengingat Indonesia ini juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran? Tentu suplai minyak ya, suplai minyak, dan kalau Selat Hormuz ditutup oleh Iran, tentunya akan terjadi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan energi, artinya harga minyak akan naik. Kalau harga minyak naik kan artinya perekonomian kita juga terganggu. Sekarang aja dengan begini dolar makin mahal ya. Bagaimana dengan nilai rupiah, Ibu? Apakah juga akan terpengaruh dengan adanya konflik ini? Sebetulnya pelarian uang itu karena seluruh dunia sekarang diserap modalnya itu 70% di Amerika karena mereka invest di AI dan high tech. Karena yang menjalankan perekonomian Amerika sebetulnya teknologi. Dia menjual teknologi, yang lain sudah tidak ada. Cuman sekarang pertanyaan dari stock exchange adalah apakah ini bubble apa bukan? Apakah ini real untuk menghasilkan kekayaan ataukah sebenarnya nanti collapse karena dia berupa sebuah bubble? Baik, terima kasih. Nanti kita akan pantau terus bagaimana kelanjutan dari konflik ini. Dan kita harapkan bahwa tidak ada eskalasi yang begitu serius dan mempengaruhi harga minyak di Indonesia, Bu Suzy. Terima kasih, Bu Suzy Sudarman, selaku pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, Bu Suzy.